1 Korintus 7 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi kalau saudara kawin, itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin, tidak berarti ia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan. Dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Jadi dari ayat ini, Paulus itu memotivasi jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa bila seseorang itu kawin, ya, membangun keluarga atau nikah, ya, itu bukan dosa. Tetapi yang namanya di dalam perkawinan, di dalam keluarga, dikatakan banyak kesusahan. Dan Paulus berkata, dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Jadi yang artinya dari ayat ini berbicara tentang dimensi pernikahan Kristen atau keluarga Kristen, itu memang sangat susah sekali kalau tidak memahami. Jadi sangat susah sekali kalau tidak memahami. Jadi itu sebabnya Paulus berkata, saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Jadi artinya itu begini, mengapa dikatakan pernikahan Kristen atau membangun keluarga ya di dalam Tuhan itu sangat susah. Sebab apa? Alkitab berkata 2 jadi 1. Nah, saudara bisa bayangkan, sama-sama mereka ini tidak sempurna, dijadikan satu. Nah, saudara bisa bayangkan. Jadi masing-masing, ya jelas tidak boleh membenarkan diri. Masing-masing harus belajar bayar harga. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi masing-masing tidak boleh bingung dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai kekurangan yang mereka miliki. Nah, ini penting. Ya, jadi 2 dijadikan 1 itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang. Jadi mengapa sangat susah? Sebab Alkitab katakan tidak boleh bercerai. Nah, di dalam pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Nah, ini penting sekali. Ya, selain maut yang memisahkannya. Nah, ini penting. Jadi Tuhan memang tidak menghendaki apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh apapun selain maut yang memisahkan. Alkitab berkata seperti itu. Nah, itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa pernikahan Kristen itu pernikahan yang sangat susah sekali kalau tidak dipahami. Amin. Jadi apalagi? Ya, mengapa sangat susah sekali? Sebab mereka harus bertumbuh dengan banyak problem. Sementara masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita, mereka mempunyai persoalannya sendiri, betul dah? Nah, pada waktu mereka membangun keluarga, pada waktu mereka menikah, ya mereka ya mau tidak mau nambah persoalannya. Ya, orang tua mereka juga tambah, kebutuhan mereka juga nambah. Apalagi saudara, kalau Tuhan percayakan mereka dipercayakan anak, nah pasti ada persoalan yang harus nambah di dalam keluarga atau pernikahan itu. Betul enggak? Dan pada akhirnya manusia juga harus sadar bahwa di dalam dirinya itu semakin hari bukan semakin muda, tetapi semakin tua. Ada perubahan-perubahan yang pasti akan dia alami. Itu sebabnya Paulus berkata ya bahwa pernikahan Kristen itu sangat susah sekali kalau tidak dipahami, kalau tidak mengerti ya dengan adanya perubahan-perubahan ya masing-masing ini dibawa oleh karena usia. Manusia ini semakin tua, dan kalau semakin tua penyakit B-nya itu mulai muncul. Apa saudara penyakit B? B yang pertama apa? Motone blawur. Nah, kabur, matanya sudah tidak jelas seperti yang dulu. Ya, dikasih uang 100.000 bilang 1.000. Sebab apa? Matanya blawur. Apalagi saudara,
B yang berikutnya apalagi saudara? Bodol, rambutnya bodol, mulai gogrok. Nah, jangan kaget kalau saudara melihat istri atau suami, loh kok sudah mulai budak. Nah, jangan kaget. Memang Paulus katakan ya bahwa pernikahan Kristen itu banyak kesusahan. Nah, kita harus siap saudara. Apalagi penyakit B yang berikutnya yang muncul apa? Budek. Nah, nanti ya berbicara suami katakan keras, istri marah. Ya lah. Nanti berbicara pelan, nah dengar. Nah, oleh karena apa? Budek. Apalagi saudara, dibawa oleh usia, manusia harus sadar menjadi apa? Bebal. Kalau sudah tua itu sulit loh saudara diberitahu. Nah, itu sebabnya kita harus ngerti perubahan-perubahan ini. Apalagi blank, ya sudah lupa, loadingnya itu lama. Diajak omongan itu tidak langsung jawab. Nah, seperti itu pasti dia alami saudara. Ya, seperti yang ada di panti kita. Sudah diberi makan, bilang belum. Nah, sebab apa? Sudah blank, sudah pikun. Nah, bahaya sekali saudara. Ya, apalagi bawel. Bawel itu apa? Cerewet. Ada saudara. Mulai muncul itu saudara. Ini tidak cocok, ini tidak cocok. Wah, susah sekali. Ya, kalau sudah dibawa oleh umur, apalagi bungkuk. Nah, penyakitnya mulai muncul. Bungkuk, tidak jejak lagi saudara. Nah, kita harus siap. Apalagi buyuten, ya buyuten, Parkinson. Nah, itu sekalipun didoain, ditumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, ya tetap. Nah, sudah dibawa oleh umur kok saudara, mesti buyuten, apalagi beser. Nah, kita harus mengerti perubahan-perubahan ini. Jadi saudara sebagai suami melihat istri atau istri melihat suami ada perubahan-perubahan demikian, saudara jangan terkejut, jangan heran. Apalagi bau orang tua itu seperti itu. Kalau tidak ada yang membantu, kalau tidak ada orang yang membantu, itu pasti sebab apa? Mau mandi juga dingin. Apalagi kalau perekonomiannya tidak bagus, saudara, tidak tersedia suster, tidak ada air panas, mau tidak mau, tidak pernah mandi, sehingga apa? Bau, betul tidak saudara? Nah, B yang berikutnya apa? Bablas. Nah, kalau sudah bablas itu juga persoalan, sedih, susah. Nah, kita harus tahu, ya, apalagi ya pernikahan Kristen itu memang susah sebab apa? Tidak ada sekolahnya, sekolahnya tidak ada, kurikulumnya juga tidak jelas. Jadi seandainya ada sekolahnya, sekolahan tersebut tidak akan berakhir sampai maut itu memisahkan. Amin. Jadi nasihat saya di bagian ini saya mau katakan, yang belum menikah harus dipikirkan dulu, berdoa, minta pasangan hidup yang baik dari Tuhan. Dan yang sudah menikah saya mau katakan, ya kita harus siap menghadapi banyak kesusahan. Dan kalau kita libatkan Tuhan, pasti semuanya beres. Amin. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.